Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja diskusi ya terkait dengan pembiayaan Amitra ini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu semua. Oke, ya. Sekilas ya Bapak Ibu tentang profil perusahaan kami. Jadi holding company kami itu adalah Astra International. Dulu kita di bawahnya PT Viv Group ya, kalau Bapak Ibu kenal, saat ini core bisnisnya adalah sepeda motor. Kita unit usaha syariahnya ya. Sejak September 2019 kita spin off, PT kita namanya Syariah Multi Finance Astra. Jadi kita langsung dibawa Astra Internasional. Cabang kita mencakup ya dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Kalau saya lihat tadi agennya cukup banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di masing-masing cabang kita punya tim marketing yang akan melakukan proses pembiayaan Amitra. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, dimanapun berada, dimanapun berjualan, insya Allah kita bisa melakukan proses survei. Kemudian kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Amitra ya, ada Bapak Hendy Astiwara, kemudian ada Bapak Aminuddin Yakub. Jadi semua kegiatan kita, semua akad yang kita gunakan, teknis kita di lapangan itu semua diawasi ya Bapak Ibu semua, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi sudah ada label kesyariahnya berikut dengan Dewan Pengawasnya. Jadi tidak perlu ragu lagi tentang kesyariahannya. Nah ini sekilas tentang penghargaan yang kita raih ya selama launching dari bulan Juni 2017 ya sampai dengan 2019 dan masih banyak lagi. Di sini kami mau sampaikan kita terus melakukan update ya terkait dengan teknis kita, pembiayaan kita maupun penunjang-penunjang lainnya ya, yang di lapangan kita bukain semuanya. Kemudian kita melakukan promosi di seluruh Indonesia untuk Amitra ini bagaimana bisa dikenal di seluruh kalangan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, kita ke pokok ya pembahasannya tentang pembiayaan umroh Amitra ini. Akad yang kita gunakan ya tentunya platformnya syariah, dan akad yang kita gunakan adalah akad ijarah multi jasa. Kenapa kemudian akad ini kita ambil ya Bapak Ibu semua? Karena menurut Dewan Pengawas Syariah kita, banyak yang kita biayai itu berupa jasanya Bapak Ibu. Jadi barangnya itu tidak berpindah. Contoh hotel, yang kita biayai adalah penginapannya, bukan hotelnya. Sama halnya dengan penerbangan ya, pesawatnya yang kita biayai adalah jasa menerbangkannya dari tanah air ke Mekahnya, bukan pesawatnya. Jadi tidak ada barang yang berpindah di sana, sehingga diputuskan oleh Dewan Pengawas Syariah kita, akad yang kita gunakan adalah akad ijarah multi jasa. Nah, ini juga selain ya fatwa DSN MUI yang kita juga mengacu kepada peraturan pemerintahan ya, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan istilah OJK ya, tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan syariah, kemudian usaha perusahaan pembiayaan, dan tentunya fatwa DSN MUI tentang kesyariahan Amitra ini dalam pelaksanaannya di lapangan ya, mulai dari akadnya ya, kemudian pembiayaan multi jasanya, kemudian sanksi yang diberikan apabila nanti lalai dalam melakukan kewajibannya customer, semuanya ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, ini adalah nomor DSN MUI-nya. Nah, kita lanjut ke teknis pembiayaan Amitra itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi konsumen itu bisa datang kepada pihak Arminareka ataupun ke tim marketing kita yang ada di lapangan ya, ataupun ke cabang kita untuk dilakukan proses survei ya, nomor satu. Kemudian kita akan melakukan proses verifikasi. Setelah kita setujui, kita akan memberikan PO ya, persetujuan order kepada pihak Arminareka. Kemudian Arminareka meminta penagihan ya,
berikut dengan invoice penagihannya kepada Amitra. Amitra melakukan pencairan, kemudian jamaah berangkat, dan setelah pulang jamaah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan lunas ya, tergantung dengan tenornya. Nah, per hari ini kita juga sudah sosialisasi dengan seluruh travel ya, termasuk Armina Reka, bahwa per tanggal 20 insya Allah sudah mulai ya Bapak Ibu, kita sudah bisa menerima order ya, menerima order dari travel Armina Reka. Nah, kalau ordernya diterima di bulan Juni ya, dan kita lakukan proses, maka ketika menunggu keberangkatan, maka ada jeda bulan di sana ya Bu. Ada bulan Juli dan bulan Agustus kemungkinan. Itu customer harus bayar dulu angsuran pertama atau mungkin angsuran kedua. Ya. Kalau dia prosesnya di bulan ini, tanggal 20 ini, kita mulai buka lagi tanggal 20. Kalau dia mulai di tanggal 20 Juni, maka Juli dan Agustus dia harus bayar angsuran. Ya. Tetapi kalau nanti prosesnya di bulan Agustus, ya, nggak apa-apa juga. Jadi misalkan Bapak Ibu berjualannya ke customer, berangkat dulu, bayar kemudian misalkan, ngangsur kemudian. Ya berarti dekat-dekat keberangkatan, dekat-dekat umroh bisa dibuka lagi, biar customer tidak bayar angsuran dulu. Bisa aja Bu. Cuman kita mengantisipasi terjadinya penumpukan order. Ya, jadi ini ada plus minus juga oleh pihak travel Armina Reka yang bisa nanti dibahas di internalnya. Kapan ordernya mau diajukan seperti itu. Jadi ada plus minus. Kalau diajukan bulan ini, maka dia harus bayar dulu sampai dengan bulan Agustus ya, sebelum dia keberangkatan. Atau dia nunggu Agustus sampai benar-benar umroh sudah dibuka baru dia proses, itu juga tidak jadi masalah. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang bisa kita berikan kepada travel ya, maupun para agentnya. Pertama adalah fast disburse ya. Amitra memiliki produk pembiayaan syariah yang menguntungkan travel agent karena ya kita akan biayain ya jamaah yang belum lunas pembayarannya, dia bisa melakukan cicil ya sampai dengan tenor waktu yang ditentukan maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Jadi tidak harus terkumpul dulu uangnya customer. Jadi dia bisa langsung berangkat, nanti kita talangi ya bahasanya ke travel. Kemudian kita memiliki sales support ya, Amitra, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa sales kita tersebar ya di seluruh Indonesia. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan bisa melakukan proses survei ya. Kemudian ada event dan program support. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nih dalam hal ini misalkan ada mengundang agent yang lumayan besar dan kita harus offline misalkan di satu tempat, itu bisa mengajukan dana ya ke mitra. Tentunya kita akan melakukan evaluasi terhadap program, terhadap kegiatannya dan efek bookingnya tentunya yang nanti akan didapatkan baik oleh mitra maupun yang didapatkan oleh Armina Reka. Dan juga Bapak Ibu jika di lapangan nanti ingin melakukan sosialisasi dan memerlukan tim amitra, ya itu bisa juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada tim-tim marketing kita yang di lapangan bantu presentasi terkait dengan pembiayaan mitranya. Cuman izin nitip kalau bisa jangan mepet-mepet karena kita saat ini sudah lumayan banyak travel yang bekerja sama, jadi biar bisa diatur juga waktunya seperti itu. Nah ini adalah hal-hal yang bisa mungkin ditawarkan kepada calon jamaah ya. Jadi cukup DP ringan langsung berangkat tanpa jaminan sampai dengan pembiayaan 25 juta. Caranya sangat mudah sekali ya. KTP dan KK proses cepat. Idealnya 3 hari sudah keluar hasil. Kemudian kita menggunakan asuransi jiwa pembiayaan syariah ya. Ada asuransi Astra Syariah. Jadi kalau mohon maaf jamaahnya meninggal gitu ya dalam proses mengangsur itu udah langsung lunas ya, tidak diteruskan ke ahli warisnya.
Kemudian jaringan cabang kita luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah ya. Bagaimana di awal kita ada Dewan Pengawas Syariah, kita terus diawasi, kita terus dievaluasi ya, dan juga pembayaran angsuran yang sangat mudah. Kita lebih dari 200.000 titik payment point ya, bisa ke Indomaret, bisa ke Alfamart, atau sekarang udah canggih bisa pakai mobile banking ya Bapak Ibu semua, atau bisa langsung datang ke cabang-cabang terdekat kami. Dan tentunya sudah terpercaya lebih dari 30.000 jamaah. Nah, ini adalah simulasi tentang pembiayaan Amitra. Ya, saat ini kita tetapkan DP itu 20% dari harga paket dan administrasi 850.000, serta premi asuransi tergantung dari pokok pembiayaan dan lamanya tenor. Tenor tertinggi ya dengan pokok pembiayaan 25 juta itu sekitar 300.000. Jadi Bapak Ibu admin plus asuransi bisa sampai dengan 1 juta. Nah, ini adalah contoh harga paket 20 juta dengan DP 20%, maka 4 juta itu akan diserahkan ke pihak travel Arminareka, ya, maka pembiayaan customer itu adalah 16 juta. Nah, ini contoh yang 12 bulan dia harus mengangsur 1.568, 24 bulan 903.000, 3 tahun 688. Sama halnya ketika pembiayaannya 25 juta, ketika DP-nya 20%, maka yang kita biayai adalah 20 jutanya. Yang 5 jutanya itu bisa diterima di travel Arminareka. Nah, ini adalah hal-hal ya, terakhir, hal-hal yang tidak diperkenankan ketika pembiayaan Amitra berlangsung ya di lapangan. Yang pertama adalah memberangkatkan jamaah sebelum kontrak pembiayaan Amitra terbentuk ya. Jadi pastikan bahwa benar jamaahnya sudah di ACC dulu ya Bapak Ibu semua oleh tim kita, dibuktikan dengan adanya PO ya. Kemudian tidak boleh memindahkan jamaah yang telah jadi kontrak ke travel lain ya, diberangkatkan ke travel lain, harus sesuai dengan brosur yang ditawarkan pertama kali kepada customer ya. Kemudian tidak boleh memindahkan jamaah cash menjadi jamaah pembiayaan Amitra atau sebaliknya ya. Jadi harus benar-benar murni yang berangkat adalah mereka yang belum cukup dananya saat ini dan ingin berangkat, bukan yang sudah berangkat melalui cash terus kita biayai, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya memindahkan kewajiban travel ke pihak ketiga lain termasuk kepada agent travel. Nah, ini juga tidak diperkenankan ya, karena sudah PO itu kita menyetujui bahwa Bapak Ibu melakukan penjualan sesuai dengan apa yang ditawarkan pertama kali kepada customer ya, dibuktikan dengan brosurnya, berapa harga paketnya, fasilitas yang dia dapatkan, seperti itu. Banding program travel dengan pembiayaan Amitra tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Amitra ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada ide mau buat program di lapangan, silakan berkoordinasi ke Travel Arminareka Pusat. Nanti Travel Arminareka Pusat akan berkoordinasi dengan kita sehingga kita buatkan programnya, dan ini akan kita sounding ke tim kita yang di lapangan agar satu bahasa, tidak ambigu nanti di bawah. Selanjutnya meminta tambahan biaya kepada jamaah di luar harga paket yang telah disepakati. Nah, ini juga tidak diperkenankan ya Bapak Ibu, karena yang tahunya customer bahwa harga yang ditawarkan itu mungkin sudah all in. Nah, ini harus benar-benar clear karena ini kita syariah ya Bapak Ibu, benar-benar transparan. Kalaupun nanti ada tambahan biaya kayak force major dulu sewaktu pandemi itu kan ada mungkin PCR atau isolasi mandiri. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terduga lainnya, itu bisa melalui musyawarah ya, tapi biaya tambahan itu di luar dari Amitra. Dalam arti konsumen mengakui, konsumen menyetujui atas permintaan penambahan harga di luar harga paket yang telah disepakati. Selanjutnya memberangkatkan jamaah tidak sesuai jadwal ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ditetapkan tanggal berangkatnya kapan, harus segera diberangkatkan ya.
kecuali memang si jamaahnya sakit atau tidak dapat izin atau lain halnya, itu bisa diundur ya Bapak Ibu dengan cara membuat surat pernyataan maksimal 45 hari setelah pencairan. Jadi tidak dadakan juga ya Bapak Ibu. Memberikan fee atau insentif dalam bentuk apapun kepada karyawan karyawati Amitra ya. Nanti Bapak di lapangan kok lama banget gitu ya. Udah dia dikasih aja lah biar cepet ya. Nggak benar juga kayak gitu Bu. Nanti Bapak info aja ke kita, Ibu info ke kita. Nanti kita tanya prosesnya kenapa lama di bawah seperti itu. Nah, kami titip juga ya, tidak boleh menggunakan istilah pembiayaan konvensional seperti bunga, utang kredit, dana talangan dalam media promosi apapun terkait Amitra. Ya, jadi bahasanya sebisa mungkin kita gunakan dalam bahasa syariah, seperti bunga, misalkan bahasa yang digunakan adalah margin, gitu ya, utang, pembiayaan. Walaupun sebenarnya secara hakikatnya ya sama-sama aja, cuman ya bahasa itu mempengaruhi dan itu kita diawasi oleh DPS dan OJK. Selanjutnya, merubah harga paket umroh, DP jamaah dan struktur tanpa persetujuan dari mitra, ya ini tidak boleh karena PO itu adalah hal yang kita ikat bersama yang sudah kita setujui, jadi tidak boleh dirubah tanpa persetujuan mitra. Selanjutnya, menyerahkan dana pembiayaan kepada jamaah jika terjadi pembatalan. Nah, ini sering juga Bapak Ibu nanti dalam perjalanannya banyak jamaah yang mungkin melakukan pembatalan ya. Nah, perlu diingat bahwa uang yang kita transfer ya itu adalah uang mitra bukan uang jamaah. Jadi kalau jamaah batal, uangnya silakan dikembalikan ke mitra. Terlepas dia ada membayar angsuran, misalkan ada DP yang sudah masuk, nanti akan kita kembalikan. Dan yang terakhir adalah penggunaan branding dan logo yang tidak sesuai SOP ya. Jadi nanti kami serahkan ya ke pihak admin mereka terkait dengan logo kami yang telah disetujui. Jadi Bapak Ibu kalau mau print, brosur, atau mau sosialisasi, besar harapan kami menggunakan logo yang telah disetujui oleh Departemen Marketing Communication kami. Saya rasa itu ya Bapak Ibu pengantar hari ini. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi. Diskusi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.